Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana dengan NIM 2266390003. Mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal disertasi saya yang berjudul Model Firm Value pada Perusahaan Sektor Teknologi di Bursa Efek Indonesia. Pokok bahasan pada presentasi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan teori dan penelitian terdahulu, yang ketiga kerangka pemikiran dan hipotesis, dan yang keempat metode penelitian. Perkembangan sektor industri yang disertai dengan kemajuan teknologi tentunya akan memberikan dampak positif bagi negara. Kemajuan teknologi juga berdampak pada dunia usaha yang mendorong persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat dan menuntut perusahaan untuk bisa bersaing dan menjaga keberlangsungan masyarakat di tengah persaingan. Emiten teknologi telah menguasai dunia bisnis dan mereka memiliki basis pengguna yang besar. Perusahaan-perusahaan ini memberikan solusi dan mengubah pola cara hidup kita. Potensi besar, valuasi tinggi pada perusahaan teknologi ini pun bahkan dilirik oleh Bursa Efek Indonesia yang memberikan lampu hijau kepada banyak startup teknologi yang melantai di bursa saham. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pada penelitian ini, di antaranya fenomena tech boom yang hampir sama terjadi di Indonesia, kendati tidak semarak seperti yang di Amerika Serikat sekitar 20 tahun lalu. Namun hingga akhir tahun 2019 setidaknya sudah terdapat 8 perusahaan tech startup yang mencoba melantai di Bursa Efek Indonesia melalui registrasi pada papan akselerasi. Selanjutnya yaitu dampak COVID-19 yang diumumkan oleh WHO sekitar tanggal 31 Desember tahun 2019. Sebelum COVID ini banyak sekali yang masih belum diminati oleh masyarakat bahwa tidak adanya pembatasan aktivitas di luar ruangan, sehingga masyarakat masih dapat bepergian ke pusat perbelanjaan. Namun, dampak dari COVID ini mengubah kebiasaan tersebut secara drastis. Contohnya, banyak masyarakat yang mulai berbelanja online melalui e-commerce, itu menjadi salah satu pilihan. Teknologi lain yang tidak dapat dipisahkan adalah salah satunya yaitu internet. Aktivitas seperti penggunaan e-commerce, pembelajaran daring, atau misalkan pada saat pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sejenisnya, serta contoh pekerja yang harus WFH. Nah, ini sudah pasti memerlukan internet sebagai pendukung untuk mengakses informasi. Hal ini menyebabkan pula dan dampaknya terhadap IDX Tekno menjadi sektor yang mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dengan indeks LQ 45 dan JCI. Bahkan meningkat sebesar 700,7,6% berdasarkan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada kenaikan suku bunga The Fed Amerika Serikat tahun 2022. Kenaikan ini juga berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi negara, termasuk Indonesia, khususnya di sektor pasar modal. Investor asing lebih memilih menjual saham pada perusahaan publik dan menyimpan dananya di negara asalnya karena return yang tinggi dibandingkan tetap berinvestasi di pasar modal. Hal ini menyebabkan volatilitas harga saham yang akhirnya menentukan pula nilai suatu perusahaan. Anjloknya saham-saham emiten sektor teknologi, namun masih memiliki valuasi yang tinggi di beberapa contoh perusahaan sektor teknologi yang masih memiliki valuasi tinggi, yaitu kasus PT Tech atau PT Industri Teknomedia Tbk,
Di sini bisa dilihat, PT ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang digital dan informasi teknologi. Fokus utama dari kegiatan perusahaannya yaitu sebagai penyedia platform development, network maintenance, dan platform maintenance. PT Indo Sterling Technomedia Tbk atau TECH ini menjadi salah satu contoh perusahaan dengan valuasi yang tinggi yang melesat dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan nilai PBP-nya di angka 195 kali. Namun, usai anjlok hampir 90% dari level tertingginya, valuasi TECH bahkan masih tetap mahal. Saat ini saham TECH diperdagangkan sekitar 522 kali di atas laba per sahamnya dan hampir 21 kali di atas nilai bukunya. Selanjutnya ada contoh lain yaitu PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk atau PT Cash. PT Cash ini adalah perusahaan pembiayaan yang menawarkan solusi bagi pedagang melalui MPOS atau Mobile Point of Sale, QR Code, Virtual Account, dan Cash Link. PT Cash ini juga diketahui bahwa masih membukukan rugi bersih, namun nilai PBP-nya juga masih termasuk tergolong tinggi. Contoh lain yaitu PT Gojek atau Gojek Tokopedia, Goto, ini adalah salah satu startup yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia belum lama ini. Dengan menaiknya Goto, juga dilihat di sini terjadi dampak kepada sektor teknologi yang lain, sehingga berdampak pula terhadap saham-saham sektor teknologi perusahaan lain. Bila kita lihat dari data rata-rata nilai PBP dan harga saham pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan tahun 2022 bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 bahwa nilai PBP perusahaan dan harga saham pada perusahaan sektor teknologi terus naik. Namun pada tahun 2022 bisa dilihat ada penurunan yang drastis dari nilai PBP dan harga saham perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti menjadikan sektor teknologi sebagai objek penelitian karena peneliti menganggap bahwa dengan adanya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi hampir di segala bidang kehidupan telah menyebabkan ketergantungan yang semakin besar akan penggunaan teknologi untuk kemudahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Fakta ini memunculkan optimisme para investor akan keuntungan yang dapat diperoleh jika berinvestasi pada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, karena keyakinan pada perkembangan dan keberlangsungan hidup perusahaan yang akan semakin besar di masa mendatang. Terdapat 11 rumusan masalah dalam penelitian ini. Bisa dilihat yang pertama, apakah terdapat pengaruh revenue growth atau pertumbuhan pendapatan terhadap harga saham? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh free cash flow terhadap harga saham? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh liquidity terhadap harga saham? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh suku bunga terhadap harga saham? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh pertumbuhan pendapatan, free cash flow, liquidity, dan SBI terhadap stock price atau harga saham secara bersama-sama. Dan selanjutnya rumusan masalah untuk firm value yang pertama yang ke satu yaitu terdapat pengaruh revenue growth terhadap firm value. Yang ketujuh, terdapat pengaruh free cash flow terhadap firm value. Yang kedelapan, terdapat pengaruh likuiditas terhadap firm value. Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh SBI terhadap firm value. Yang kesepuluh, apakah terdapat pengaruh stock price terhadap firm value. Dan yang ke-11, apakah terdapat pengaruh pertumbuhan pendapatan, free cash flow, liquidity, suku bunga, dan harga saham terhadap firm value. Selanjutnya, dalam tinjauan teori dan penelitian terdahulu, di sini peneliti mencoba menarik hubungan keterkaitan antar variabel serta teori-teori yang mendukungnya, yaitu nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting
dikarenakan tingginya nilai perusahaan mengindikasikan tingginya kemakmuran pemegang saham. Di sini peneliti ingin meneliti bagaimana nilai perusahaan sektor teknologi yang ada di Indonesia selain karena perusahaan teknologi membawa dampak perubahan sosial yang besar bagi masyarakat, juga karena penulis melihat perusahaan teknologi khususnya yang terdaftar di Bursa Efek memiliki karakter tersendiri, terutama di sisi valuasi. Ada beberapa perusahaan teknologi yang memiliki valuasi yang tinggi, padahal dari laporan keuangannya kita bisa lihat masih merugi. Para investor menilai perusahaan sektor teknologi bukan hanya dari penilaian fundamental saja, seperti menilai perusahaan sektor lainnya, tapi juga melihat potensi dari perusahaan di masa depan. Mengapa nilai perusahaan menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan? Nilai perusahaan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh investor sebelum berinvestasi, karena perusahaan memiliki fundamental yang baik, maka akan memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya, bertumbuh dan memberikan manfaat baik berupa gain on investment maupun dividen bagi pemegang saham. Karena tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka penting artinya bagi suatu perusahaan. Karena dengan memaksimumkan nilai perusahaan berarti juga memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Tujuan ini erat kaitannya dengan teori of the firm. Dengan adanya kemakmuran pemegang saham ini tercermin dalam stakeholder theory, di mana dalam teori stakeholder ini menerangkan bahwa perusahaan pada akhirnya harus menciptakan suatu kemakmuran bagi para pemegang saham, dan hal ini mendukung implementasi dari signaling teori. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Dalam efficient market hypothesis, harga saham merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada, baik fundamental maupun ditambah dari insider information itu sendiri. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan akan diikuti dengan tingginya kemakmuran pemegang saham. Tingginya harga saham menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham, sehingga banyak investor yang bersedia untuk membeli saham perusahaan tersebut dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Di dalam pengertian nilai perusahaan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Di sini saya mengambil beberapa faktor yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan. Bahwa penilaian disusun itu bukan hanya berdasarkan kinerja masa kini, melainkan juga prospek masa depan. Investor dalam penilaian perusahaan juga menimbang tentang masa depan perusahaan. Pertumbuhan pendapatan merupakan salah satu aspek strategis yang dapat digunakan oleh investor untuk memproyeksikan masa depan perusahaan. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Karenanya, investor akan memberikan penilaian yang baik terhadap perusahaan saat ini dengan kepercayaan bahwa perusahaan ini akan berkembang baik ke depannya. Sebagai komponen utama laba, pertumbuhan pendapatan akan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Semua hal ini dapat menarik investor untuk lebih tertarik kepada perusahaan, yang menyebabkan meningkatnya nilai perusahaan. Nah, hal inilah yang menjadi pertimbangan saya untuk mengambil pertumbuhan pendapatan sebagai salah satu variabel yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya, terdapatnya free cash flow di dalam perusahaan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasinya. Hal ini akan memberikan gambaran kepada investor apakah perusahaan mampu untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan operasinya.
Selain itu, free cash flow juga menggambarkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Karena perusahaan yang memiliki arukas tersedia untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan, pembayaran hutang kepada kreditor, ataupun pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, dengan demikian, nilai perusahaan pun akan berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan free cash flow. Bagaimana perusahaan bisa bagaimana perusahaan free cash flow. Bagaimana perusahaan bisa leluasa dalam melakukan suatu keputusan investasi, dan ini untuk meningkatkan nilai perusahaan apabila menggunakan dana yang memang sudah bersih dan tidak digunakan untuk kegiatan usaha lainnya, dan itu tercermin dalam free cash flow teori. Hal ini juga yang melatar belakangi saya untuk menjadikan free cash flow sebagai salah satu variabel yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya, di dalam perusahaan, likuiditas merupakan bagian yang sangat penting dalam perusahaan. Bahkan dalam likuiditas teori, perusahaan harus memperhatikan ketersediaan kas. Ini menjadi salah satu hal juga yang saya pertimbangkan sebagai salah satu variabel yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan. Selain dari faktor internal, saya juga mencoba mencari variabel dari faktor eksternalnya, yaitu tingkat suku bunga yang diduga sebagai salah satu variabel juga yang mempengaruhi nilai perusahaan. Suku bunga ini dijelaskan dalam teori Irving Fisher, menerangkan bahwa tingkat suku bunga real itu merupakan tingkat suku bunga nominal yang sudah dikurangi tingkat inflasi. Sehingga tingkat suku bunga real inilah yang dijelaskan dalam Irving Fisher teori ini. Dan itu juga yang melatar belakangi saya untuk mengambil variabel suku bunga. Suku bunga meningkat menyebabkan terjadinya peningkatan biaya modal perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi profitabilitas perusahaan. Dengan naiknya suku bunga, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar sehingga akan mengurangi keuntungan. Dari sisi investor, kenaikan suku bunga BI juga akan mempengaruhi dan menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di saham. Jika suku bunga tinggi, maka akan lebih menarik menyimpan dananya di bank dibandingkan berinvestasi di saham yang memiliki volatilitas yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap harga saham suatu perusahaan dan akhirnya pun berdampak pada nilai perusahaan itu sendiri. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Di sini dapat dilihat ada beberapa variabel yang menunjukkan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan dari variabel ini ada beberapa variabel yang kemudian dipilih dalam penelitian ini yang selanjutnya akan coba saya ambil sebagai variabel-variabel dalam penelitian ini. Bisa dilihat di sini pertumbuhan, ada yang mengatakan berpengaruh dan tidak berpengaruh. Bisa dilihat dari penelitian Dang bahwa pertumbuhan pendapatan ini berbanding terbalik namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Contoh lain, Suardika menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan selanjutnya penelitian tentang penelitian yang diduga berpengaruh terhadap harga saham di sini juga sama. Ada beberapa penelitian yang menyatakan berpengaruh dan tidak berpengaruh. Dan ini juga akan dijadikan sebagai salah satu variabel yang kemudian diangkat menjadi variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka disusunlah beberapa hipotesis, yaitu terdapat 11 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, diduga
pertumbuhan pendapatan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, diduga likuiditas berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, diduga free cash flow berpengaruh terhadap stock price perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, diduga suku bunga berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, diduga secara bersama-sama pertumbuhan pendapatan, likuiditas, free cash flow, dan suku bunga berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya untuk hipotesis terhadap nilai perusahaan juga diduga pertumbuhan pendapatan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh, diduga likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedelapan, diduga free cash flow berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kesembilan, diduga suku bunga berpengaruh terhadap firm value perusahaan pada sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia. Yang kesepuluh, diduga harga saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-11, diduga secara bersama-sama pertumbuhan pendapatan, likuiditas, free cash flow, suku bunga, dan harga saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itulah hipotesis pada penelitian ini. Dari hipotesis tersebut, berdasarkan uraian di atas dan penelitian-penelitian terdahulu, maka inilah kerangka pemikiran pada penelitian ini. Bisa dilihat pada gambar bahwa pertumbuhan pendapatan berpengaruh terhadap harga saham, likuiditas berpengaruh terhadap harga saham, free cash flow berpengaruh terhadap harga saham, suku bunga berpengaruh terhadap harga saham, pertumbuhan pendapatan, likuiditas, free cash flow, suku bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Dan selanjutnya, pertumbuhan pendapatan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, free cash flow berpengaruh terhadap nilai perusahaan, suku bunga berpengaruh terhadap nilai perusahaan, harga saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir dari kerangka ini bisa dilihat bahwa pertumbuhan perusahaan, liquidity, free cash flow, suku bunga, dan harga saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan untuk metode penelitian, baik yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, data yang tersaji dalam penelitian ini adalah data panel. Maka alat analisis statistik yang digunakan adalah multiple regression dengan menggunakan alat bantu program EVIUS. Populasi penelitian ini adalah 42 perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah focus sampling. Maka sampel penelitian ini berdasarkan kriteria yang ditentukan terdapat sebanyak 34 perusahaan. Operational variable. Untuk pertumbuhan pendapatan, pengukurannya dengan menggunakan skala rasio. Likuiditas juga sama, terdiri dari current asset berbanding dengan current liability dikali 100%, skalanya juga rasio. Untuk free cash flow, pengukurannya adalah dari operating cash flow dikurangi capex, dikurangi inventory cost, dikurangi dividend payment. Ini juga nanti skalanya rasio. Untuk suku bunga, kita suku bunga acuan Bank Indonesia yaitu BI 7 DRR, ini persentase skalanya. Untuk harga saham menggunakan harga penutupan atau closing price. Harga saham ini nanti akan dilonkan menjadi skalanya menjadi rasio. Untuk nilai perusahaan di sini penulis mengambil VBP sebagai alat ukur nilai perusahaannya.
yaitu perbandingan antara harga sahamnya dibagi ekuitas per saham dikali 100%. Skalanya juga rasio. Baik, untuk selanjutnya, di sini pemilihan model regresi yang akan digunakan. Untuk rancangan analisis model regresinya, model yang ke-1 yaitu harga saham, di mana di sini bisa dilihat growth, free cash flow, SBI, dan komponen errornya. Untuk yang model kedua yaitu model nilai perusahaan, yaitu growth, ditambah current ratio, tambah free cash flow, tambah SBI, plus harga saham, dan komponen errornya. Di dalam uji pemilihan model ini, karena menggunakan regresi data panel, di sini menggunakan analisanya regresi berganda dengan data panel. Dan untuk menghitung koefisien regresi data panelnya digunakan beberapa metode estimasinya, yaitu yang pertama model common effect, yang kedua model fixed effect, yang ketiga model random effect. Bisa dilihat di sini bahwa ada beberapa alat, masing-masing model ini akan dilihat mana yang memiliki fixed model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk pengujian kesesuaian model di sini dapat dilakukan yang pertama untuk fixed effect dengan common effect, mana yang lebih fix, ini bisa diuji dengan uji Chow. Selanjutnya untuk fixed effect dengan random effect, mana yang lebih fix, ini akan diuji dengan uji Hausman. Dan selanjutnya untuk random effect dengan common effect, ini bisa diuji dengan uji LM. Di mana kriterianya adalah untuk uji Chow, di mana diasumsikan HO itu adalah common effect model, H1-nya fixed effect model. Kriterianya dilihat dari F hitung dan F tabel. Jika HO ditolak, H1-nya diterima, maka yang dipilih adalah fixed effect model. Namun jika HO diterima, H1-nya ditolak, maka yang dipilih adalah common effect model. Nah, selanjutnya setelah terdapat model terpilih, maka diuji kembali dengan uji Hausman, di mana HO adalah random effect model, H1 fixed effect model, kriterianya dilihat dari statistik Hausman dan statistik nilai chi-square-nya, di mana jika HO ditolak, H1 diterima, maka yang dipilih adalah fixed effect model. Sedangkan jika HO diterima, H1-nya ditolak, maka yang dipilih adalah random effect model. Nah, selanjutnya kita lihat yang terakhir adalah dari uji LM. Untuk uji LM diasumsikan HO adalah common effect model dan H1-nya adalah random effect model. Di sini jika LM dihitung statistiknya lebih kecil dari nilai chi-square di tabel, maka HO diterima, sehingga model yang digunakan adalah ordinary or least square. Namun jika LM hitung statistiknya lebih besar dari nilai chi-square tabel, maka HO ditolak. Hal ini berarti model yang digunakan adalah model efek random atau efek random model. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis. Terdapat dua jenis uji hipotesis yang dapat dilakukan terhadap koefisien regresi, yaitu uji F atau uji serentak atau simultan atau secara bersama-sama, dan yang kedua uji T, uji secara individual ataupun parsial.
di mana kriterianya adalah HO diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel dan HO ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Selanjutnya, untuk kriteria T hitung atau uji T yaitu HO diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel dan HO ditolak jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Demikianlah paparan terkait dengan proposal yang berjudul mengenai model firm value pada perusahaan sektor teknologi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.